Bab 9. Peran keluarga dan teman dalam membentuk kebiasaan. Pada 1965, seorang laki-laki Hungaria bernama Laszlo Polgar menulis serangkaian surat yang aneh kepada seorang perempuan bernama Clara. Laszlo adalah sosok yang memiliki keyakinan kuat tentang kerja keras. Pada dasarnya, ia hanya yakin pada hal ini. Ia menolak sama sekali gagasan tentang bakat bawaan. Ia berpendapat dengan latihan yang serius dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik. Seorang anak dapat menjadi jenius dalam bidang apapun. Mantranya adalah, seorang jenius tidak dilahirkan tapi merupakan hasil pendidikan dan pelatihan. Laszlo begitu yakin dengan gagasan ini sehingga ingin mengunjunginya dengan anak-anaknya sendiri. Jadi ia menyurati Clara karena ia memerlukan seorang istri yang bersedia ikut dalam eksperimennya. Clara adalah seorang guru dan walaupun mungkin tidak sengotot Laszlo, ia juga percaya bahwa dengan petunjuk yang tepat, siapapun dapat meningkatkan keahlian mereka. Laszlo memutuskan catur sebagai bidang yang tepat untuk eksperimen itu. Jadi, ia membuat rencana untuk membesarkan anak-anak yang menjadi juara catur. Anak-anaknya belajar di rumah, sesuatu yang langka di Hungaria kala itu. Rumahnya diisi dengan buku-buku catur dan gambar-gambar pemain catur terkenal. Anak-anak akan saling bertanding secara terus-menerus dan mengikuti turnamen-turnamen terbaik yang dapat mereka temukan. Keluarga itu akan membuat sistem arsip yang cermat tentang sejarah turnamen setiap lawan yang dihadapi anak-anak itu. Hidup mereka akan diabdikan untuk catur. Laszlo berhasil meminang Clara, dan dalam beberapa tahun, keluarga Polgar menjadi orang tua untuk 3 anak perempuan, Susan, Sophia, dan Judith. Susan yang paling besar mulai bermain catur ketika berusia 4 tahun. Hanya 6 bulan, ia berhasil mengalahkan pemain dewasa. Sophia, anak tengah, lebih hebat lagi. Pada usia 14 tahun, ia menjadi juara dunia dan beberapa tahun kemudian menjadi Grandmaster. Judith, si bungsu, terbaik di antara ketiganya. Pada usia 5 tahun, ia mampu mengalahkan ayahnya. Pada usia 12 tahun, ia pemain paling muda dalam daftar 100 pecatur terbaik dunia. Pada usia 15 tahun 4 bulan, ia menjadi Grandmaster termuda sepanjang masa, lebih muda daripada Bobby Fischer, pemegang rekor sebelumnya selama 27 tahun. Ia pecatur perempuan peringkat 1 di dunia. Masa kanak-kanak 3 bersaudari Polgar memang tidak umum. Namun jika Anda menanyakannya kepada mereka, mereka mengaku cara hidup mereka menarik. Bahkan sangat mereka nikmati. Dalam wawancara, 3 bersaudari itu menggambarkan masa kanak-kanak mereka sebagai masa yang menyenangkan, bukan memberat. Mereka senang bermain catur. Mereka tidak merasa cukup dalam kegiatan ini. Laszlo pernah bercerita tentang Sophia yang ia dapati sedang bermain catur di kamar mandi pada tengah malam. Ia menasihati Sophia untuk tidur dengan berkata, "Sophia, tinggalkan catur itu." Namun Sophia menyahut, "Ayah, catur ini tidak ingin aku kesepian." 3 bersaudari Polgar tumbuh dalam budaya yang mengutamakan catur di atas segala hal lain. Mendapat pujian karena kegiatan itu, mendapat ganjaran karena prestasi di bidang itu. Dalam dunia mereka, obsesi terhadap catur dianggap normal. Dan sebagaimana akan kita lihat, apapun kebiasaan yang dianggap normal dalam kultur Anda berpeluang menjadi perilaku yang paling menarik bagi Anda.